Oke, ini lanjutan dari video yang 9.1 ya. Yang kali ini kita mau bahas mengenai contoh soalnya dulu. Nah, contoh soal untuk uji dua pihak ya. Oke. Nah, nih. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis bahwa daya tahan berdiri Pramuniaga di Surabaya dalam 4 jam per hari ya. Kemudian berikut adalah data yang diambil secara random dari 30 sampel. Nah, ini adalah data daya tahan berdiri Pramuniaga per jam perharinya. Yang diminta adalah atau yang diuji adalah daya tahan berdiri Pramuniaga di Surabaya dalam 4 jam per hari. Dalam studi kasus ini tidak ada kalimat kurang dari atau lebih dari. Dia langsung mengatakan diminta untuk membuktikan apakah benar bahwa daya tahan Pramuniaga berdiri di kota Surabaya itu adalah 4 jam per hari. Berarti jelas bahwa dia menggunakan uji dua pihak. Oke. Langkah pertama, menentukan hipotesis statistik. Karena kita sudah tahu bahwa dia menggunakan uji dua pihak, sehingga H0-nya mengatakan mu0 sama dengan 4 jam. Ya. Kemudian harusnya itu mu1. Ya, oke. H1-nya mu0 tidak sama dengan 4 jam. Kalau sudah tahu hipotesis statistik, kita ke langkah 2, yaitu menghitung rata-rata data, mencari X bar ya. Masih ingat rumusnya? Nah, sebelum kita masuk ke rumus X bar, kita harus tahu apa saja yang diketahui dari kasus di atas. Oke, kita sudah tahu bahwa mu0-nya adalah 4 ya, dari sini nih. Mu0-nya adalah 4, kemudian N. N itu adalah jumlah sampelnya, yaitu 31. Next. Oke. Ini adalah rumus X bar, rata-rata. Sigma XI dibagi dengan N, artinya adalah jumlah data keseluruhan ini ya, dibagi dengan banyaknya sampel. Sama dengan, jadi ini ada jumlah 3 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai yang terakhir ditambah dengan 3, kemudian dibagi dengan banyaknya sampel yaitu 31 orang. Hasilnya adalah 4,64516. Oke. Saran saya, ambil paling sedikit adalah 2 angka di belakang koma ya. Tapi kalau semisal nanti dapatnya banyak, kalau memang memungkinkan silahkan ditulis semuanya. Karena di sini saya tidak meminta Anda untuk menghitung secara manual di kertas, tapi Anda boleh menghitung menggunakan kalkulator atau alat hitung yang lainnya ya, seperti Microsoft Excel boleh. Nah, next. Langkah ketiga, menghitung simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini kita menggunakan rumus simpangan baku sampel. Kenapa? Karena dari studi kasus tersebut kita menggunakan sampel ya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya rumusnya bagaimana? Oke, ini rumusnya. Sebelum kesimpangan baku, kita harus menghitung dulu varian ya. Varian itu rumusnya ini, S² sama dengan jumlahan dari setiap data dikurangi dengan X bar, kemudian dikuadratkan, dibagi banyaknya sampel dikurangi dengan 1. Jadi, perlu diingat, sebelum menghitung simpangan baku, tetap kita harus menghitung dahulu varian, yaitu S². Kenapa? Karena rumus simpangan baku adalah akar dari S². Oke? Bisa diterima ya? Next. Ini. Slide sebelumnya mengatakan bahwa X bar kita adalah 4,64 sekian. Ya kan? Kemudian XI adalah datanya.
Data pertama 3 pada slide sebelumnya. Data kedua adalah 2. Dan seterusnya sampai data terakhir adalah angka 3. Jadi, masing-masing data Anda kurangi dengan X bar, kemudian dikuadratkan, selanjutnya adalah dijumlah. Oke, begini. Kemudian dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 31, dikurangi 1. Next. Hasilnya adalah ini, 99, sekian dibagi 30. Hasilnya adalah 3,30 sekian, ya. Saya sengaja menuliskan semua angka di belakang koma, ya. Nah, setelah kita tahu nilai dari varian, baru kita menghitung simpangan baku. Ini yang saya maksud. Rumus dari simpangan baku itu merupakan akar dari varian, sehingga akar dari 3,3 sekian ini hasilnya adalah 1,8 sekian. Ya. Setelah Anda tahu berapa nilainya simpangan baku, next kita mencari langkah keempat, yaitu menghitung harga T, atau mencari nilai T hitung. Rumusnya di slide sebelumnya yang tadi. T hitung sama dengan X bar ya ini, dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan simpangan baku yang dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Ya. Kita tahu X bar-nya adalah ini ya, 4,64 sekian. Mu 0-nya pada slide sebelumnya yaitu 4. Kemudian S atau simpangan bakunya yaitu ini, 1,81748. N adalah jumlah sampel. Berapa itu? 31. Nah, ini ya. 4,16 sekian dikurangi 4 dibagi 1,8 sekian dibagi akar 31. Hasilnya adalah 1,97 sekian. Ini adalah nilai T hitung, ya. Kemudian, ingat-ingat ya, nilai T hitungnya adalah 1,97642. Karena nilai T hitung ini nanti akan kita bandingkan dengan T tabel. Next, langkah kelima adalah menentukan taraf kesalahan. Alfanya yaitu 5% atau 0,05. Selanjutnya, langkah keenam melihat nilai T tabel. Kalau untuk melihat nilai T tabel berarti kita harus download dulu tabel T, ya. Ini adalah capture-nya. Oke, sebelum ke capture tabel T, kita harus mencari dulu DF atau Degree of Freedom bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya derajat kebebasan, disingkat DK, ya. DF dengan DK itu sama. Rumusnya adalah N dikurangi 1. Banyaknya sampel dikurangi 1 yaitu 30. Next, kita mau baca tabel T menggunakan capture-nya saya ini. Oke, ini adalah tampilan potongan dari tabel T. Di atas ini TR adalah probability-nya atau peluangnya, probabilitas ya. DF ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Dalam probability ini ada angka-angka ya. Yang bagian atas 0,25 sampai 0,001. Yang bagian bawah adalah 0,5 sampai 0,002. Nah, bagaimana penggunaannya? Karena studi kasus ini adalah uji dua pihak ya, sehingga kita menggunakan yang bawah ini. Bisa dipahami? Karena kita uji dua pihak, sehingga yang kita gunakan adalah yang bagian bawah ini. Oke? Nah, bagian bawah ini adalah alfanya atau taraf kesalahan. Dan pada langkah kelima kita sudah mengetahui bahwa alfa atau taraf kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Sehingga dari probabilitas ini Anda cari yang 0,05 itu yang mana? Ini ya, kolom ini ya. Oke. Berarti begini. Oke, lihat tanda panah di sini. Karena degree of freedom-nya adalah 30, berarti kita tarik garis horizontal ke kanan 30 sampai menemukan kolom yang
probabilitas atau alfanya adalah 0,05. Oke, kemudian kita bertemu di sini, ya. Kita bertemu di sini nih. Sehingga nilai T-tabelnya adalah ini, 2,04 sekian. Diambil dari ini ya. Pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal. Oke. Langkah ke-7. Langkah ke-7 dan juga ke-8, menggambar kurva, kemudian meletakkan kedudukan T itu dengan T-tabel. Nah, oke, saya jelaskan yang ini. Di dalam uji dua pihak, ini adalah tabel kurvanya, ya. Di dalam uji dua pihak, kita punya dua pagar, ya. Ini pagarnya, pagar pembatasnya di sini. Pagar pembatas itu dibatasi oleh nilai T-tabel. Saya kembali ke slide sebelumnya. Nilai tabel kita adalah 2,04 sekian. Sehingga ini merupakan pagarnya adalah nilai dari T-tabel, yaitu 2,04 sekian. Karena menggunakan uji dua pihak, sehingga kita punya dua pagar kan. Yang 2,04 sekian itu berada di sisi kanan sebagai nilai yang positif dan di sisi yang kiri sebagai nilai yang negatif. Oke, paham ya? Nah, kemudian setelah Anda pagar ini, yang di luar pagar itu adalah daerah penolakan H0. Artinya H0-nya ditolak. Ya. Sedangkan yang di dalam pagar ini adalah daerah penerimaan H0. Artinya adalah H0-nya diterima. Masih ingat pada slide sebelumnya? H0, H1. H0 mengatakan mu 0 sama dengan 4 jam. Artinya benar bahwa karyawan atau pramuniaga toko di Surabaya berdiri selama 4 jam per hari. H0-nya ya. H1-nya tadi mengatakan mu 0 tidak sama dengan 4 jam. Artinya bahwa tidak benar kalau pramuniaga di Surabaya berdiri sampai 4 jam per hari. Ya, itu H0 H1-nya. Kemudian kita tahu, masih ingat ya, T hitung kita sebelumnya adalah 1,97 sekian. Kalau di sini memang saya tulis pembulatannya untuk memudahkan saya untuk menulis. Nah, 1,98 di sini ya, daerah T hitungnya. Kemudian Anda lihat, T hitung berada di mana? Di dalam daerah penerimaan H0 ataukah di luar pagar sebagai daerah penolakan H0. Ternyata ketika kita plot T hitungnya berada di dalam pagar, di daerah penerimaan H0, sehingga H0-nya diterima, ya. Oke, berarti langkah ke-9 adalah membuat keputusan pengujian hipotesis. Mengatakan, nih, H0 diterima, yang artinya menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Surabaya adalah 4 jam per hari. Jadi memang benar karena H0 diterima atau T hitung berada di dalam pagar sebagai daerah penerimaan H0, berarti H0 diterima. Artinya adalah daya tahan berdiri pramuniaga di Surabaya itu 4 jam per hari. Oke, sampai di sini. Silakan bernafas dulu, dicerna dulu bahasa saya, slide saya. Semoga Anda semua bisa memahami dengan baik. Berikutnya akan saya upload lagi yang video yang ketiga ya. Yang ini dicerna dulu.